Kali ini aku mau cerita alur film horor fiksi ilmiah, The Substance 2024. Film ini ceritanya tentang seorang wanita yang pengen kelihatan muda dan cantik tapi malah jadi monster pula. Jadi, saksikan sampai habis filmnya ya, biar tidak ketinggalan alur ceritanya. So stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini, waktu itu ya kan, ada artis muda Amerika bernama Elizabeth Sparkle. Saking terkenal kali dia, namanya sampai dibuat di jalan Hollywood. Seiring berjalannya waktu, gak terasa umurnya sekarang 49. Kalau di Amerika, usia segitu udah dianggap tua kali weh. Dia, ini akan bintang utama di tayangan TV senam aerobik. Cobalah kalian tengok sepanjang jalan, koridor muka dia. Dari sini, aja nampak kalau dia nggak pernah digantikan sama artis lain tapi nggak disangka. Di hari ulang tahunnya yang ke-50, sang produser TV, Harvey mutusin buat nyari model lain. Soalnya para investor nengok kalau rating TV. Lama-kelamaan makin turun. Jadi mereka pengen nyari artis yang punya badan lebih muda dan cantik ngedengar hal tersebut. Ya tentu aja ngebuat Elizabeth jadi terotak batin, ketenaran yang udah dijalanin selama bertahun-tahun. Mendadak hilang gitu ajam. Waktu lagi nyetir jalan pulang ke rumah, dia nengok foto mukanya yang di papan billboard, lagi dikoyakin. Dan tiba-tiba aja, masuk rumah sakit lah dia ya kan. Tapi untungnya dia cuma lecet dikit sama gejar otak. Ringan aja waktu si dokter udah keluar ruangan. Mendadak sih, perawat ngasih tahu kalau dia punya tulang belakang yang sempurna. Dia cocok dijadikan kandidat selanjutnya. Ya tentu aja si Elizabeth merasa aneh dengan perkataan itu. Waktu udah keluar dari rumah sakit, dia mendadak terbodoh. Heran kok bisa pula ada flash disk yang digulung kertas di dalam kantongnya. Dengan bertuliskan, The Substance telah mengubah hidupku. Sesampainya di penthouse, si Elizabeth langsung nyolong flash disk tadi ke TV. Ternyata itu adalah video iklan teknologi medis. Cloning yang bisa buat badan jadi lebih muda, cantik dan sempurna. Satu jati dua. Tapi hidup harus saling bergantian setiap 7 hari. Walaupun dua badan tapi tetap satu orang. Awalnya si Elizabeth mikir kalau itu cuma iklan penipu yang gak masuk akal. Tapi karena udah terotak batin gara-gara dipecat, akibat dibilang muka udah tua. Akhirnya waktu di tengah malam, dia nekat menghubungi nomor asing yang ada di flash disk. Itu dia pengen mesen produk yang mereka iklanin. Setelah dikasih tahu alamat yang harus didatangin. Di keesokan pagi, nggak tahunya, Elizabeth dapat surat dari perusahaan aneh itu. Di dalamnya ada kartu dengan nomor 503. Karena makin penasaran, akhirnya dia pun bergegas pergi ke tempat itu. Sesampai di sana, dia mendadak terheran. Kok kumuh kali? Betulnya ini tempat teknologi medis ya, tapi namanya juga udah pengen kali jadi makin cantik. Makanya itu dia langsung masuk aja. Sesampainya di ujung lorong dalam gedung aneh itu, Elizabeth nengok ada ruangan putih bersih, berisikan banyak rak lemari yang masing-masing udah dicantumkan nomor. Setelah rak dibuka pakai kartu nomornya, Elizabeth pun ngebawa pulang kotak. Box itu mana ada cerita. Langsung dibukakannya aja lah. Di dalam box, ternyata ada banyak alat medis yang harus dipakai sesuai peraturan ketat. Walaupun tanpa ketakutan, Elizabeth ngeberaniin diri buat nyuntikan obat hijau aneh itu ke badannya. Cuma dalam hitungan menit aja, mendadak badan Jati oleng jatuh. Tahu kalian apa yang habis itu terjadi weh? Wih, ngeri kali. Biji matanya membelah diri Jati dua. Habis. Itu dari tulang belakangnya mendadak koyak terbelah. Dan dari situ keluar wujud cewek yang mantap kali. Awalnya aku pikir, kok bisa pula cepat kali cloningnya? Kayak nggak masuk akal. Tapi setelah ku pikir-pikir, dari amubo yang bisa membelah diri, ekor cicak yang bisa tumbuh lagi, dan cacing pipi yang walaupun dipotong, tapi dari potongannya bisa jadi makhluk hidup baru. Kayaknya nggak ada yang mustahil kalau bakalan ada ilmu medis yang bisa bikin obat kayak gitu. Setelah cloningan, Elizabeth ngerasa senang kali, karena punya badan yang bahenol. Dia cepat-cepat ngelakuin prosedur selanjutnya. Punggung yang terbelah langsung dijahit. Kemudian makanan cadangan langsung diinfuskan. Buat 7 hari ke depan. Orang ini dua nggak bisa sama-sama hidup. Harus saling gantian. Di keesokan pagi, selesai dari mandi, mendadak cloningan. Elizabeth ngalamin vertigo dan mimisan. Jadi ternyata dia harus ngambil cairan sumsum, tulang belakang, 1 kali sehari. Biar bisa bertahan hidup. Di hari pertama, Elizabeth teringat kalau Harvey lagi nyari model buat acara senam aerobik barunya. Jadi dengan badan yang sekarang bahenol, dia yakin bisa narik perhatian. Dan betul aja, nggak pakai babi bebo. Dan orang dalam Harvey pun langsung buat dia sebagai leader senam. Biar nggak dicurigai, Elizabeth pakai nama lain yaitu Susan. Dan dia juga buat permohonan. Setiap 7 hari dia harus ngambil cuti untuk ngerawat mamanya yang lagi sakit-sakitan. Kapan lagi dapat yang kayak gini? Pikir CRV, makanya itu dia setuju.
Setuju aja nggak pakai lama. Susan langsung jalani aktivitas sebagai leader senam, buat acara TV barunya. Tapi walaupun bisa hidup bebas, dia juga harus rutin nyuntikkan cairan sumsum, tulang belakang ke badannya. Hari terus berganti, dan akhirnya pertukaran kehidupan pun harus dilakukan. Dengan cara menyambungkan selang infus ke masing-masing tangan mereka berdua. Ketika darah saling terkoneksi, salah satu dari mereka pun bergantian mati suri. Walaupun si Susan ini bagian dari badan Elizabeth, ternyata hanya sebagian dari ingatan mereka yang saling terbagi. Makanya itu saat Elizabeth resmi dipecat dari kantor TV, dia masih tetap merasa marah dengan keputusan licik si Harvey. Awalnya semua berjalan sesuai aturan main. Elizabeth tetap mesan stok infus makanan, agar Susan bisa tetap melanjutin kehidupan artis seperti dirinya waktu masih muda dulu. Waktu 7 hari pun berlalu dengan cepat. Saat si Susan udah hidup lagi, dia ngebuat ruangan khusus agar badan mereka nggak tergeletak gitu aja di kamar mandi. Pas udah jeti ya kan, asal diseretnya aja badan si Elizabeth. Habis itu, foto gedenya pun dipindahkan dari ruang tengah. Udah mulai nampak keegoisannya. Hari demi hari berjalan dengan mulus, dan Susan pun makin terkenal di dunia pertelevisian gara-gara badannya yang mantap kali. Hingga di hari yang ketujuh, dia bawa cowok pula ke pentas, pas lagi mau main. Ya kan mendadak dia ngalamin mimisan, dan harus bertukar kehidupan dengan Elizabeth. Tapi karena udah naik kali barang itu, nggak tahan pengen lanjut main, Susan akhirnya nekat ngambil cairan sumsum, tulang belakang di luar batas, dari yang udah dianjurkan. Di malam itu, Susan berhasil nambah durasi waktunya, agar bisa tetap menyala. Tapi pasti Elizabeth kembali hidup, ya kan gak disangka. Satu jarinya Jati keriput kayak nenek-nenek. Oh Jati emosi lah dia. Karena tahu si Susan udah melanggar aturan yang dibuat. Ditelepon orang Didi buat nanya, apa bisa jarinya balik ke semula. Setelah penambahan waktu yang dipakai, sama cloningannya, dan ternyata nggak bisa balik ke semula. Malah orang Didi ngasih saran, agar mereka dua bisa saling jaga keseimbangan hidup. Yang tadinya dia lagi marah. Tapi setelah nonton acara senam aerobik yang dilakuin sama Susan, suasana hati Elizabeth mendadak berubah. Dia mutusin buat mesan, dan ngambil lagi stok cadangan makanan di tempat. Rahasia kayak biasa. Sepulang dari sana, dia mampir ke kafe terdekat, dan gak tahunya, di situ dia jumpa sama seorang kakek-kakek, yang ternyata satu badan dengan si perawat yang ada di rumah sakit. Waktu itu si Elizabeth dikasih peringatan agar waspada, kalau enggak, badannya nanti bisa cepat tua karena disalahgunakan. Saking ketakutan ngedengar hal itu, dia pergi cabut aja dari sana buat langsung pulang, ngerasa sangat kesepian dan gak tahu mau ngapain. Elizabeth pun buat janji makan malam dengan seorang pria yang pernah suka sama dia. Pas sama dulu, pas udah siap berdandan. Ya kan, dan tengok dia pula. Gambar billboard badan Bahenol Susan yang terpampang gede di depan kaca penthouse. Oh, si Elizabeth mendadak jati nggak pede. Bolak-balik make up diganti. Sampai-sampai saking udah stres, sekali dirusakin dia lipstik dari bibir. Habis itu dijambak-jambak rambut sampai berserak hancur. Gara-gara ditengok mukanya udah makin tua keriputan. Dia sekarang ngerasa malu kali buat ketemuan sama orang. Dan akhirnya dia jeti takut pergi keluar. Habis itu adegan film langsung maju ke hari ke-7. Waktu Susan udah terbangun dari mati surinya. Dia terkejut. Nengok banyak makanan junk food berserakan di ruang TV. Oh jeti gondok kali lah dia. Gak tahunya. Di hari itu Susan dapat kabar gembira dari Harvey. Kalau rating acara senam mereka makin naik. Dan sekarang dia jati dapat banyak tawaran, iklan dan pemotretan majalah dewasa. Gara-gara waktunya gak cukup, dia sekarang makin nekat buat nambah hidupnya sampai 14 hari. Cobalah kalian tengok, udah sampai bernanah lobang suntikan yang ada di punggung. Pas di hari pertukaran, tahu kalian apa yang terjadi weh? Si Elizabeth terbangun sambil teriak-teriak. Sekarang setengah badannya jati tua kali, kayak nenek-nenek umur 90 tahun. Oh langsung ditelepon, dialah orang gigi. Si Elizabeth dikasih tahu kalau program The Substance bisa dihentikan kapan aja sesuai permintaannya. Waktu dia pengen bilang berhenti, mendadak otak kayak ngelawan sendiri, biar program The Substance tetap dilanjutkan. Pokoknya ya kan weh, udah makin stres kali si Elizabeth ini. Hingga di suatu malam dia masak kayak orang gila. Entah apa-apa aja yang dicampur ke dalam panci. Sambil bersamaan, dia nonton acara Susan yang lagi tampil di acara Tinax Show. Gara-gara ucapan Susan yang ngejelekin namanya di acara, itu dia jati ngamuk dan nyampahin banyak telur ke arah kaca. Buat nutupin muka Susan pakai koran. Padahal si Susan bagian dari badannya sendiri. Dia nggak terima dengan ucapan yang keluar dari muncung cloningannya itu. Hari ke-7 Elizabeth pun selesai. Waktu Susan udah terbangun, ya kan dia terkejut batin nengok si penthouse yang udah kayak kapal pecah dengan makanan yang berserakan di mana-mana. Oh jati ngamuk kalilah dia, saking udah emosi kali. Dia langsung ngambil banyak gelas buat nyetok cairan sumsum, tulang belakang. Karena untuk sementara waktu, dia nggak mau tinggal di tempat jorok itu. Tahu kalian berapa lama si Susan hidup? 3 bulan wih. Apa nggak terkejut kalian dengarnya ya kan? Ternyata sekarang dia udah balik ke pentas dari papan billboard. Kita dikasih tengok kalau besok di malam tahun baru, Susan akan jadi bintang utama di acara pertelevisian.
Hollywood di malam itu, waktu dia mau main dengan cowok barunya, Susan mau ngambil lagi cairan sumsum tulang belakang. Dari dalam ruangan rahasia itu, ternyata udah ada banyak kali bungkusan-bungkusan cadangan makanan. Yang aturan untuk dia pun malah dikasihkan pula ke Elizabeth. Tapi nggak disangka ya kan ternyata yang tersedot sekarang cuma nanah dan darah aja. Oh jadi panik kalilah dia. Susan nelpon orang Didi buat nanya apa solusinya. Tapi dia malah disuruh buat segera bangunin badan utama. Agar cairan sumsum tulang belakang bisa beregenerasi lagi atau kalau nggak dia bakalan mati. Ya tentu aja Jetty terotak lah dia. Soalnya kan besok dia mau jadi bintang utama di acara malam tahun baru. Tapi karena nggak ada pilihan lain. Dengan keadaan mimisan mau pingsan. Akhirnya dia dengan sekuat tenaga ngelakuin pertukaran. Tahu kalian apa yang terjadi sama si Elizabeth Kak lah? Kalian tengok sendiri woi. Ih, apa nggak ngeri kali ya? Kan udah mirip kayak setan bungkuk wewe. Gombal, nggak taunya cowok si Susan mau nyusul ke kamar mandi. Biar nggak ketahuan. Dengan susah payah jalan, Elizabeth segera nutup pintu. Dan gara-gara didengar, ada suara teriakan yang seram kali. Si cowok itu pun langsung lari kembur ketakutan. Pergi dari sana. Habis itu Elizabeth langsung nelpon orang Didi yang ngasih tahu kalau program The Substan dirinya mau segera dihentikan. Permintaan pun langsung disetujui. Di keesokan pagi, setelah dapat surat dari orang gigi, Elizabeth pun segera pergi ke sana buat ngambil obat terakhirnya. Pas udah balik ke penthouse, ya kan langsung diseret badan si Susan. Waktu mau ngelakuin suntik mati, Elizabeth ngerasa otaknya kayak lagi dikendalin. Tapi kali ini bisa dilawan. Dan akhirnya krot. Di saat cairan suntik udah hampir masuk semua. Ya kan mendadak. Elizabeth ngerasa menyesal. Dan kasihan dengan kloningannya. Dia nggak mau. Pencapaian yang udah diraih Susan jadi sia-sia gitu aja. Jadi dia cepat-cepat ngambil selang infus darah. Buat ngelakuin pertukaran. Biar kloningannya nggak jadi mati. Tapi nggak disangka. Hal gila pun terjadi. Orang yang dua sekarang sama-sama bisa hidup. Pas Susan tahu kalau tadi. Barusan aja dia dikasih cairan suntik mati. Oh jadi ngamuk kalilah dia. Si Elizabeth disiksa kejam kali. Kepala otak diantukan berkali-kali ke kaca. Habis itu ditunjang sampai badan kecampak. Dan terakhir, perut disepak terus-terusan sampai muntah darah. Sadis sekali bercucuran kecap di mana-mana. Waktu nyawa si Elizabeth udah leong. Mendadak Susan ngerasa menyesal. Dia jadi terotak batin. Karena udah ngelakuin hal gila itu ke badan utamanya. Lanjut, keesokan harinya. Acara TV malam tahun baru pun segera dimulai. Susan pakai gaun biru cantik mirip kayak Cinderella. Tapi pas dia lagi di ruang makeup, ya kan? Mendadak dia ngerasain ada yang aneh dengan badannya. Ternyata, efek samping dari obat suntik mati udah mulai bereaksi. Tahu kan gigi atasnya pada berlepasan satu persatu. Anteng kali dicopotin, berselemaklah kecap itu dari mulut ompongnya. Pas dia masuk lift buat pergi dari tempat itu, nggak disangka, kuku jari dan kupingnya pada ikut berlepasan. Ih, apa nggak jadi terotak kali ya kan? Dengan keadaan stres berat, sejenak Susan teringat kalau di kamar mandinya masih ada sisa obat untuk pengkloningan diri. Jadi dipikirnya, dia bisa bikin badan baru yang lebih cantik dengan cepat agar bisa tampil di puncak acara malam tahun baru dengan penampilan sempurna. Oh mana ada cerita, langsung lari. Terbirit-biritlah buat pulang ke pentas. Padahal ada aturan ketat kalau obat itu hanya bisa digunakan satu kali. Tapi Susan sama sekali nggak peduli. Dia nekat aja nyuntikan obat kadaluarsa itu. Nggak pakai lama, badan Susan pun langsung tumbang. Dia teriak-teriak kesakitan karena punggungnya robek lebar. Kayak si Elizabeth waktu itu. Tahu kan apa yang keluar? Ih gila kali payah bilang. Aku seram kali. Ada pula muka si Elizabeth yang mulutnya terbuka. Nganga di punggung monster itu. Mata, hidung, kuping, mulut, tangan. Entah di mana-mana aja letaknya. Habis itu, ada 6 buah gantung yang ukuran dan letaknya beda-beda. Malah ada pula usus yang keluar dari lubang. Nggak tahu lagi aku mau bilang apa dengan bentuk dia. Anyway, ternyata di otak si monster, ini masih ada memori dari Susan dan Elizabeth. Jadi baju Cinderella tadi dipaksa masuk ke badannya. Habis itu ditempel dia foto si Elizabeth ke muka. Setelah siap berdandan, dan dipikir dia udah kelihatan cantik, monster itu pun balik lagi ke gedung acara. Pas pula udah di bagian penampilan si Susan. Karena panggungnya gelap, jadi nggak curiga lah orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi pas lampu disorot ke badan, dan foto Elizabeth jatuh dari mukanya. Berteriak menjerit ketakutanlah orang itu semua. Karena dipikir itu monster yang berbahaya. Ada orang yang langsung menggal kepalanya, sampai meletus. Tapi nggak berapa lama kepalanya bisa pula tumbuh lagi. Habis itu ya kan, tangannya mendadak putus. Dan darahnya sengaja disemprotkan ke seluruh penonton yang ada di situ. Pada bermandian kecaplah orang itu semua ngeri kali. Setelah puas melampiasin kemarahan, monster itu pergi keluar dari gedung. Tapi nggak tahunya, tiba-tiba aja badannya jatuh berserak hancur. Yang tersisa hidup sekarang cuma Elizabeth aja. Dan dia berusaha gerak ke batu Hollywood namanya yang ada di jalan.
Dengan pandangan ke atas langit, dia teringat dengan kesuksesan yang udah didapatnya selama ini. Tapi sekarang semua musnah, dan dia pun mendadak cair mirip kayak es krim. Ah, sudahlah. Lanjut. Di penghujung film, kita dikasih tengok kalau di pagi harinya ada tukang bersih-bersih yang ngepel lantai itu, dan akhirnya film horor fiksi ilmiah ini pun tamat. Terima kasih sudah menonton.